Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Azura dengan NIM G1S12508. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester kimia organik. Pertama yaitu terkait mengapa gugus fungsi obat berperan penting dalam menentukan sifat kimia dan aktivitas biologis obat. Jadi gugus fungsi itu karena gugus fungsi itu mempengaruhi polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas sehingga berperan dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme serta interaksi obat dengan reseptor. Di mana gugus fungsi itu menentukan kelarutan obat dalam air atau lemak, kemampuan berikatan dengan reseptor, ikatan hidrogen, ionik dan lainnya, stabilitas dan metabolisme obat serta aktivitas farmakologisnya. Nah, akibat jika gugus fungsi diubah, maka sifat kimia dan aktivitas biologis obat juga akan berubah, baik meningkat, menurun ataupun menghilang. Selanjutnya yaitu 1B, beri contoh konkret terkait hubungan gugus fungsi dengan sifat kimia dan khasiat farmakologis obat. Contohnya yaitu pada paracetamol, di mana paracetamol memiliki gugus fenol dan amida, di mana gugus fenol itu meningkatkan polaritas, kelarutan, serta memungkinkan ikatan hidrogen. Nah, gugus amida itu meningkatkan stabilitas dan menurunkan toksisitas. Nah, efeknya itu yaitu analgesik dan antipiretik dengan efek samping ringan. Selanjutnya itu adalah aspirin, memiliki gugus ester dan asam karboksilat, di mana gugus ester ini bersifat asam, dapat mengiritasi lambung. Efeknya itu anti-inflamasi, analgesik, dan antipireutik. Selanjutnya itu adalah nomor 2, yaitu mengapa polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas sangat mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat. Berikan contoh konkretnya. Di sini polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas itu mempengaruhi dikarenakan merupakan sifat fisiokimia yang menentukan kemampuan obat untuk larut, menembus membran, dan distribusi dalam tubuh. Nah, polaritas adalah distribusi muatan listrik dalam molekul, di mana itu mempengaruhi obat polar mudah larut pada plasma, namun sulit menembus membran sel lipofilik. Bentuk non-ionik lebih mudah menembus membran. Polaritas ini membantu distribusi, tetapi dapat menghambat absorpsi jika terlalu tinggi. Selanjutnya, kelarutan. Kelarutan itu adalah kemampuan zat untuk larut di dalam pelarut. Prinsipnya yang digunakan itu adalah like disulfide, di mana senyawa polar larut dalam air, senyawa non-polar larut dalam lemak. Yang dimana berperan besar obat harus larut dalam sebelum diserap. Kelarutan tinggi, absorpsi lebih cepat, dipengaruhi pH dan ionisasi. Selanjutnya itu lipofilisitas, di mana lipofilisitas itu kemampuan obat larut dalam lemak, yang dimana ini mempermudah penetrasi membran sel, mempercepat absorpsi, mempengaruhi distribusi jaringan lemak dan plasma. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 3, yaitu 3 prinsip dasar yang terkait interaksi kimia dalam sediaan farmasi dan contoh konkretnya, di mana prinsip dasarnya itu ada 3, yaitu inkompatibilitas kimia, yaitu reaksi antar zat, reaksi degradasi, hidrolisis, dan vatodegradasi, dan interaksi dengan eksipien. Contohnya itu reaksi seperti Maillard. Contohnya pada berbagai sediaan itu, contohnya yaitu tablet aminofilin dan laktosa, yaitu akan bereaksi Maillard, di mana dampaknya itu perubahan warna dan penurunan potensi. Selanjutnya itu kapsul vitamin C plus ion logam, di mana akan oksidasi dan dampak kehilangan aktivitas. Selanjutnya itu injeksi penisilin plus buffer basah, di mana dia terhidrolisis sehingga dampak penurunan efektivitas. Dan tablet salut, di mana riboflavin, eksipien transparan, fotodegradasi, dan dampak perubahan warna dan stabilitas menurun. Selanjutnya itu nomor 4, yaitu studi kasus yang dipahami tentang pengikatan yang mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat. Nah, contohnya yaitu
Dalam tubuh, obat dapat berada dalam dua bentuk. Dalam bentuk terikat protein, tidak aktif sementara, dan bebas aktif. Hanya obat bebas dapat memberikan efek farmakologis, distribusi ke jaringan, serta di metabolisme dan dieliminasi. Contohnya itu kasus pada warfarin dan aspirin. Warfarin terikat pada albumin, aspirin menggeser warfarin dari ikatan protein. Akibatnya yaitu kadar warfarin bebas meningkat, efek meningkat, serta risiko pendarahan tinggi. Pengaruh terhadap eliminasi, obat bebas itu cepat dieliminasi, sedangkan obat terikat lebih lama dalam tubuh. Sekian dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.